huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dihafalkan biar paham, dihafalkan jadi ingatan ala wazan. Kalau kamu belajar nahwu syarah, nanti kamu akan pandai mengi'rab. Kalau kamu belajar nahwu syarah, semua kitab akan mudah kamu baca ala wazan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ayo ngaji di saung santri, ngaji diri, ngaji dari, sambil ngopi di saung santri. Kalau ngaji jangan asal ngaji, ngaji diri, ngaji dari para kiai di saung santri. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana Arabiyyah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah. Salatan wa salaman daimaini bidawmilkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawawalah amma ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, iftah alaina fathan qariban, innaka antar rahmanur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak Kiai Imam Sibaweh serta keluarga besar Saung Santri Inayatullah, dan juga para mustami'in mustami'at, para pemirsa Sausan, yaitu singkatan dari Saung Santri TV, di mana saja berada, yang semoga semuanya dapat rahmat, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu ada dalam sehatin kamilah, afiatin kamilah, dan juga diberikan panjang umur, berlimpahan berkah rezeki, dan juga dimudahkan urusan hasil segala maksud kita, dan Allah berikan kelancaran ya di dalam segala ikhtiar dan juga dalam menuntut ilmu, dan ilmu yang didapat semoga dapat ilmu yang manfaat berkat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian pada malam Senin ini yang mungkin anggaplah sebagai kodok ya, jadi pengganti dari malam Sabtu yang kemarin berhalangan ya. Nah itu jadi diganti pada malam Senin ini dengan kajian kitab kuning atau cara cepat membaca kitab kuning
yakni kita mengupas kitab Fathul Gharib tapi melalui pendekatan nahwu sorofnya, ya. Jadi bagaimana menerapkan membaca kitab kuning, ya. Nah, ini nanti kita belajar, ya, pada momen yang berkah ini, ya. Semoga apa yang teori-teori yang sudah dipelajari itu bisa kita terapkan. Dengan demikian nanti akan semakin mantap kita saat membaca huruf-huruf gundul, ya. Nah, itu apa istilahnya, dari kitab manapun lah pasti bisa, ya. Yang penting ini kita belajar bagaimana cara menerapkan materi-materi nahwu shorof, ya. Karena kalau hanya belajar teorinya saja tidak dengan aplikasinya, ya, belajar membaca huruf gundul, maka ya sama saja punya pisau tidak dipakai, nanti karatan, ya. Nah, itu. Jadi maka kita perlu membaca ini, ya, huruf-huruf gundul. Nah, ini kita coba adalah kitabnya Fathul Gharib. Kita ngelap barokah baca surah Fatihah untuk pengarang kitab dan juga para ulama amilin salafus sholihin, guru-guru kita, orang tua kita, mertua dan siapapun yang sudah meninggal di kerabat kita, semoga dapat rahmat maghfirah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala adiniyah anallah ta'ala yashfi amradana ajilan jura ajilin wa yahfaduna min afidarin uljannati wa nasi ajmain wa yutul amarana fi ta'ati wa ridah wa isasadana unjum fitana wal mihana majara min habatan julati wa badal mamat wa yukshifu kurbana di dunia ya yubalighu maqasidana usyuri jami umurina fi dunia akhirah wa yutahhiru qulbana wa yuhassinu ahlaqana wa yarzuqna rizqan wasi'an halan tayyibin katsiran baraka min ghairi masyaqqatin wala dirin wala tabin wal sab wa yarfa'u darajatina wa yamhu dhunubana wa dhunuba abaina wa masyahidna wa man ahsana ilaina. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana wa qasida abaina ma syi'na fi dunya akhirah wala hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam biagis mikal adama bihagi jasal muslim garam syubuh di jalani baru jamaah wasolihin wal ulamil amilin wa bihagi wa bisiri asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mal fatihah terati jami'ul lamil amilin siddiqin wasyhada wassalihin walamil musta'idin wal fidin wal musannifin wa usan sabil kitab Fathul Gharib wa matan tagrib syabus suja wa bermal bajuri wa jami sadati sufiyati ajmain ajmauliyati safi jawa wa subakir wa jami muassis Nahdlatul Ulama jami' menusan la rohi keji ruhya Ilyas Rohiyat wa Dung Abdul Halim wa jami' masyina masyusahim anal garimi oleh darajatin fil jannati qasyamul maghfirah wa nabul barakati wa anwari masrun fi dunya Allah. Shallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bagaimana bukunya? Jam buku itu. Ya. Para hadirin hadirat sekalian, para mustamin mustamiat yang dimuliakan Allah. Ini buku pegangan, ya, yang menjadi sumber kita di dalam belajar penerapan kitab kuning ini, yakni buku karangan saya yang alhamdulillah ditakdirkan Allah viral, ya, dan udah
cetakan ke-6 lah. Alhamdulillah. Ya, metode praktis membaca kitab kuning ya, sistem 17 jam. Nah, namun kalau umpamanya ada yang menyuruh untuk menyampaikannya dalam bentuk workshop, itu kita punya metode yang lebih singkat lagi, yaitu sistem yang 5 jam ini ya. Nah itu, jadi ringkasan materi cara cepat baca kitab kuning, sistem 5 jam metode Sabilur Rahim ya. Nah itu, jadi nanti di sini lebih ringkas lagi, tapi detailnya ada semua di dalam buku ini ya. Nah itu, karena ya kita disuguhkan kepada materi yang langsung yang sebetulnya kita butuhkan di dalam pembacaan kitab kuning ya. Nah, dimana sesungguhnya kalau kita membaca kitab kuning itu ya, itu nggak akan lepas dari dua jumlah ya. Nah, itu kadang-kadang jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, nggak akan jauh dari itu ya. Nah itu, ini sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang namanya kalimat sempurna itu ya, apabila memenuhi unsur SPO ya. Nah itu SPO. Nah itu ya, subjek, predikat, objek. Nah itu, jadi kalau dalam ilmu nahwu itu ya, bentuk SPO ini ada dua dimensi ya, ada jumlah ismiyah ya. Nah, terus ada jumlah fi'liyah. Tuh, fi'liyah. Nah, ya, jumlah ismiyah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, jabatan pokoknya atau unsur pokoknya itu mubtada dan khobar. Mubtada itu sebagai subjeknya, ya, dia pokok kalimat, ini sebagai penyempurnanya, predikat. Nah, khobar ya. Nah, itu. Terus kalau dalam jumlah fi'liyah ya, nah itu fi'il dan fa'il. Kalau lazim ya. Kalau fi'il lazim. Nah, fi'il dan fa'il saja. Nah, fi'il ini predikatnya, fa'il subjek. Nah, itu kan karena ada kata kerja yang tidak butuh objek, yang namanya intransitif ya. Intransitif. Nah itu, seperti saya tidur, dia bangun ya, anak itu jatuh, kemudian wanita itu telah datang ya. Nah itu, jadi itu nggak butuh objek. Nah itu, kemudian yang butuh objek namanya fi'il muta'addi ya, fi'il muta'addi. Nah ini ada fi'il ya, fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, ini predikatnya, ini subjeknya, ini objek. Nah, itu. Jadi nggak akan lepas ya. Kalau kita membaca kitab kuning atau kita lihat ayat-ayat dan hadis ya, juga literatur bahasa Arab apa saja, itu pasti kalimatnya sudah kalimat sempurna. Jadi memenuhi unsur SPO ini ya. Nah itu, jadi kita di dalam metode Sabilur Rahim ya, baik yang 5 jam 17 jam itu selalu pakai pendekatan ini ya. Maka kalau dalam bahasa Arab itu SPO ini dibagi menjadi dua dimensi, jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Nah itu, jadi nggak akan lepas dari ini ya. Nah adapun selain daripada subjek mubtada khobar sebagai predikatnya ya, kemudian fi'il fa'il maf'ul. Nah selain dari yang 5 ini, maka sifatnya komplement ya, pelengkap atau penambah. Nah itu, maka harus betul-betul dipahami ya, yang 5 poin ini ya, mubtada khobar untuk jumlah ismiyah, fi'il fa'il maf'ul ya, itu untuk jumlah fi'liyah ya. Nah, mubtada dibuatnya dari apa? Itu harus dipahami juga ya. Nah, terus kalau khobar dibuatnya dari apa? Itu harus dipahami juga ya. Nah, itu. Kemudian fi'il ya. Nah, fi'il itu kan nanti ada fi'il
madi, mudhari, amar, dan fi'il nahi. Nah, terus fa'il. Fa'il itu ada yang fa'il berbentuk isim domir dan isim zohir yang jelas ya. Nah, kalau maf'ul bih dibikinnya dari apa? Nah, ada yang dari maf'ul bih isim zohir dan maf'ul bih isim domir ya. Nah, itu semuanya sudah terangkum di dalam halaman 1 ini ya. Nah, itu ya. Di sini lengkap ya. Nah, itu. Jadi ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, sini mubtada ya. Itu apa? Isim yang terletak di mana? Di awal kalimah ya. Setiap isim yang di awal kalimah itu 80% ya menjadi mubtada. Penyempurnanya itu khobar ya. Nah, itu. Ya seperti apa di situ contohnya Muhammadun Rasulullah ya. Nah, Muhammadun Rasulullah ya. Nah, itu. Ya. Jadi mana yang di awal? Muhammadun ya. Nah, itu mubtada ya. Mubtada ya. Simbolnya ari atau utawi. Nah, itu bermula. Nah, itu. Terus ini sebagai khobar. Ya. Jadi kalau mengartikan huruf gondol itu di dalam dunia kepesantrenan ya, itu mesti menyematkan simbol-simbol seperti ini. Jadi supaya tahu ini kedudukannya jadi apa. Ya, kalau di pesantren-pesantren bahasa asal main baca aja gitu kan, hanya main ngartiin aja gitu. Ya, tapi bacanya i'rab akhirnya itu enggak ini gitu, enggak bisa mereka itu ya. Nah, kalau di pesantren yang ini ya, yang benar-benar ya tradisional itu harus dibaca ujungnya apa ropa, nasab, apa khofat, apa jazm ya. Nah, itu dan kedudukan sebagai apa ya. Maka kalau di dunia pesantren itu ya, itu harus menggunakan simbolnya. Mubtadanya mana? Oh, pakai simbol ari. Nah, kalau di Sunda ya, kalau di Jawa utawi. Nah, kalau di ini khobarnya itu pakai eta ya, khobar. Penyempurnanya. Bermula Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah ya. Nah, itu kalau arti bahasa Indonesianya. Tapi kalau Sunda ari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah ya. Nah, terus dalam Jawa ya, utawi ya, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah SWT. Nah, itu ya. Jadi cuma beda bahasa dikit aja ya. Nah, itu. Jadi di sini ya, lafadz Muhammadun itu adalah apa? Isim ya. Isim di awal kalimah ya. Ciri isim gampangnya dilihat dari contoh bismillahi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ya. Tuh, ini ciri isim. Ya. Ciri isim itu ada 4 ya. Nah, yaitu apa? Khofat ya. Kasroh akhir karena fi'il nggak pernah kasroh ya. Khofat kasroh akhir, kemudian idofat isim dengan Allah ya. Kemudian apa? Alif lam ya. Kemudian tanwin tuh ya. Itu ciri apa? Ciri isim ya. Nah, ini kan ada tanwin nih, berarti isim di mana? Di awal kalimah ya. Maka jadi mubtada, barisnya ropa domah ya. Nah, penyempurnanya mana? Bermula Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah. Ari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah ya. Nah, itu. Jadi ini pembuatan mubtada itu ya ada 6 ya. Nah, itu cuma yang seringnya 5. Nah, itu yang pertama ini apa? Isim alam ya, isim alam. Apa isim alam itu? Ya. Nah, isim alam itu apa? Yaitu nama khusus ya, mau nama laki-laki, nama perempuan ya.
nama gunung, nama kota, nama negara, ya, nama benda apa gitu kan, nama kucing, ya, si manis, si hitam, si belang, namanya ya. Nah, pokoknya nama khusus, ya, isim alam itu, ya. Nah, karena apa? Di awal maka jadi mubtada. Nah, terus contoh yang lain apa di situ? Anta Samsun, ya. Anta Samsun. Nah, engkau adalah matahari itu. Ya. Jadi ini apa? Dibuatnya dari isim domir, ya, isim domir. Mubtada dibuat dari isim domir, ya. Ini di awal nih jadi mubtada, samsunnya penyempurnanya jadi khobar. Anta Samsun, anta badrun, ya. Penyempurnanya itu samsun jadi khobar. Ya, jadi cukup kalau khobar, lihat aja nih simbolnya seperti ini, ya, kayak angka 2 Romawi, ya. Kalau ari atau utawi itu apa? 6 tiduran, angka 6 tiduran, ya. Nah, itu. Terus apa? Ya, mubtada. Contohnya yang lain. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbaru. Nah, ini apa? Ari. Nah, akbarunya khobar, ya. Nah, itu. Ini dari apa nih? Alif lam tuh. Ya, jadi mubtada bisa dibuat dari apa? Alif lam, ya. Isim alam 1, 2 isim domir, 3 alif lam. Nah, kalau di awal, ya, maka jadi mubtada. Allah bermula Allah, ya, ari Gusti Allah akbaru eta maha agung, ya. Nah, itu. Nah, terus habis itu Muhammadun Rasulullah. Kemudian apa? Hada kitabun, ya. Hada kitabun, ya. Nah, ini hada itu apa? Isim isyarah, kata tunjuk ini kan. Nah, itu, ya. Nah, itu. Emang ini isimnya di awal jadi mubtada. Nah, kitabun jadi khobar, ya. Penyempurnanya. Terus kullu bid'atin, idopat ini, ya. Kullu bid'atin dolalatun. Ya, ini idopat tuh, ya. Ya, jadi mudhof ilaih, ya. Jadi 2 isim menjadi satu. Ini idofat. Nah, idofat. Nah, itu di awal, ya. Nah, itu isimnya di awal nih kullu bid'atin jadi mubtada, dolalatun jadi khobar penyempurnanya, ya. Bermula setiap bid'ah, ya, ai ba'dul bid'ah. Maksud kulun di situ maknanya ba'dun, sebagian, ya. Gitu. Karena ada bid'ah yang tidak sesat, ya. Ini bid'ah hasanah, ya. Nah, itu. Jadi kullu bid'atin ai ba'dul bid'ati dolalatun. Eta sesat, ya. Gitu. Yaitu apa yang sesat? Berarti bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madmumah yang tercela. Nah, itu, ya. Jadi kalau Wahabi mah apa? Dia enggak mengakui itu ada bid'ah hasanah, ya. Ya wajar aja dia enggak ngerti nahwu shorof, ya, enggak ngerti ilmu mantik, ya. Nah, itu. Karena ada kulkuli, ya, ada kulkuliyah atau kul majmu', ya, ada kul jami', ya. Nah, itu. Jadi kul majmu' itu kul bid'ah artinya sebagian, ya. Jadi ba'dul bid'ati dolalatun, sebagian bid'ah itu sesat, itu bid'ah sayyi'ah. Nah, itu, ya. Seperti apa? Ya banyak, ya. Ya seperti mendirikan panti pijat, ya. Terus mendirikan apa? Ya, tempat-tempat maksiat lah, ya. Hotel-hotel buat maksiat umpamanya, ya. Nah, terus pernikahan nanggap organ tunggal umpamanya, ya. Nah, itu. Jadi itu apa? Jelas, ya, mengandung kemaksiatan, itu namanya bid'ah sayyi'ah, itu yang dolalah seperti itu, ya. Nah, itu. Kemudian apa? Yang lawannya bid'ah hasanah. Nah, ini bid'ah yang baik,
ya. Nah, contohnya gampang aja, Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an itu ya, dari sejak zaman Nabi sampai Khalifah Ali itu belum dibarisin, belum dititikin ya. Nah, itu. Jadi mulai kapan ya? Ya, menurut sebuah riwayat dari zaman Khalifah Muawiyah itu ya. Nah, itu menyuruh siapa? Ahli Nausorob ya, Abu Sa'ad-Dauli, terus memberi titik ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masa Khalifah Malik bin Marwan ya. Nah, itu. Jadi dia menyuruh kepada Yahya bin Ya'mar sama satu lagi itu ya, rekannya, untuk memberikan baris ya. Tapi juga belum sempurna ya. Barisnya belum seperti sekarang, patah kasro domahnya, tasdidnya gitu kan. Belum seperti sekarang, masih berupa titik-titik saja ya. Nah, itu lalu disempurnakan ya pada masa dinasti Abbasiyah ya, oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Nah, itu makanya oleh beliau ditulis tuh patah ya, itu apa ya, ini ya kayak beras gitu kan. Nah, apa namanya, garis miring ya di atas ya, kalau kasro garis miring di bawah gitu ya. Nah, kalau doma itu dari waw kecil gitu kan, tasdid dari sin yang dibuang ujungnya gitu kan. Nah, itu tuh kalau kita lihat sejarahnya itu lama ya, nggak bisa sekali sekali generasi. Jadi ada 3 termin ya. Nah, itu. Kalau umpamanya mereka nggak mengakui bid'ah hasanah, ya berarti baca Qur'annya jangan Qur'an yang sekarang, harusnya Qur'an zaman Nabi ya, zaman Khalifah Rasyidin ya, yang nggak ada titik, nggak ada baris, keder ya. Nah, itu saya juga ya nggak bisa baca ya. Nah, itu jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada bid'ah hasanah, wah susah orang Islam membaca Al-Quran yang nggak ada baris, nggak ada titik ya. Dan juga pembukuan hadis ya, itu abad 1 Hijriyah pada masa Khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Zaman Nabi belum ada pembukuan hadis ya. Nah, itu terus juga belum ada rawah Bukhari wa Muslim gitu kan. Nah, Imam Bukhari Muslimnya 200 tahun kemudian baru baru lahir ya. Nah, itu jadi hadis juga bagian dari bid'ah hasanah, itu secara sejarah begitu ya. Jadi makanya Imam Syafi'i itu membagi bid'ah kepada 2, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, itu. Ya, maka di sini kullu bid'atin ay ba'dul bid'ah. Nah, ini kan idopat ya, ini mudhof ya. Nah, itu jadi idopat itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama mudhof ya, nah kulun. Nah, yang kedua mudhof ilaih. Nah, disatukan ya. Saya suka memberi simbol gawang gitu, disatukan kulun dengan bid'ah, itu namanya idopat. Jadi dari mudhof dan mudhof ilaih, baris mudhof ilaih harus selalu khofat kasroh ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian satu lagi ada, yaitu isim isyarah ya. Tapi isim isyarah ya, itu yang paling banyak dipakai itu sebagai mubtada adalah lafadz alladzina ya. Nah, lafadz alladzina. Nah, bisa dilihat di halaman yang 2 tuh ya. Halaman 2, alladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im ya. Nah, itu. Jadi sangat jarang ya, dibuat dari mubtada, dibuat dari isim mausul ya. Ada juga dari yang 6, alladzi alladani alladina allati allatani allati, yang paling banyak itu yang ditemukan adalah lafadz alladina ya. Alladina amanu wa amilus solihat ya fi jannatin
Ya. Nah ini ya, jadi ini mubtada kan dari apa nih, isim mausul. Ya. Isim mausul ya. Jadi isim mausul itu kan apa? Ada 6 ya. Alladzi, alladani, alladina, cowok. Kalau ceweknya allati, allatani, allati. Tapi yang paling banyak itu alladina. Alladina bermula orang lelaki-lelaki yang amanu, yang beriman. Itu ladina wa amilu, dan beramal itu ladina solihat kepada amal-amal yang soleh, akan amal yang soleh. Fi jannatin naim, itu di surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Nah itu, ini khobarnya ya. Oh jadi apa? Mubtada ya, itu dibuatnya dari apa? Dari 6 ya. Nah itu, jadi isim alam ya, kemudian isim domir, alif lam, isim isyarah, idofat, dan isim mausul ya. Nah, maka apalin aja ujung-ujungnya aja ya. Yang pertama jadi antallah Muhammad, antallah Muhammad, hadza kullu bid'ah alladina ya. Nah itu ya. Kemudian apa? Khobarnya ya. Nah, khobarnya itu ya penyempurna kalimah dari apa? Penyempurna maksud daripada mubtada ya. Itu. Jadi khobar itu fungsinya apa? Menyempurnakan makna mubtada ya. Nah, itu. Itu dibuatnya dari apa? Nah, dari 5 ya. Nah, itu ya. Contohnya Allahu Akbar nih, kayak gini ya. Allahu Akbar itu ya. Jadi apa? Yang jadi khobar akbar. Akbarnya berapa kata itu? Satu kata. Ini juga satu kata semua ya. Nah, ini satu kata semua. Ya, itu apa? Jadi disebutnya khobar mufrad ya. Khobar apa? Khobar mufrad. Makanya apalin tuh Allahu Akbar tuh, akbaru ya, khobarnya tuh. Satu kata berarti khobar mufrad. Terus khobar yang dibuat dari apa? Huruf jar. Contoh lillahi. Ya, huruf jar itu kan huruf yang mengkasrohkan apa? Isim ya. Yang mengkhafatkan isim ya. Itu apa? Ada 9 apa? Min, ila. Ayo sebutin. Min, dirubah bakap lam tuh. Mubtada dibuat dari huruf jar ya. Contoh ini juga nih, fi jannatin naim, ini kan khobarnya dari huruf jar. Ya, alhamdulillah an-nadhafatu minal iman ya. An-nadhafatu mubtada ya, minal iman jadi khobar ya, dari huruf jar. Yang ketiga apa? Dari apa nih? Tahta aqdamil ummahat, dari apa? Zorob makan, keterangan tempat. Ya, keterangan tempat ya. Nah, itu ya mubtada khobar yang dibuat dari keterangan tempat ya. Ya, seperti apa? Tahta di bawah, fauqa di atas ya. Kemudian ma'a beserta, inda ya di sisi, janiba di samping ya, waro'a di belakang, amama di depan, pokoknya keterangan tempat ya. Di sini contoh dari hadis yang masyhur, al jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Di sini mana mubtadanya? Al jannatu dibuat dari apa? Alif lam ya. Nah, khobarnya tahta aqdamil ummahat dibuat dari apa? Itu jorob makan, keterangan tempat. Nah, yang berikutnya sodakotu tadfaul bala ya. Pembuatan mubtada itu dari fiil. Pembuatan khobarnya dari fiil. Jadi khobar jumlah fi'liyah ya. As-sodakotu nih isim di awal, jadi mubtada. Bermula sodakoh ya. Tadfaul bala eta mencegah. Apa itu sodakoh al bala? Karena bala ya, akan bala. Nah, itu. Ya, jadi situ khobarnya apa? Khobar jumlah fi'liyah ya. Khobar jumlah fi'liyah. Nah, itu. Ya. Ya, sini supaya jelas di ini ya, dituliskan.
apa tadi yang al jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Al jannatu ini kan isim di awal di mubtada'nya. Ya, tahta aqdamil ummahat. Nah, ya. Ini jadi khobarnya itu ya. Tahta aqdamil ummahat. Ya, oke. Aqdamil ummahat. Nah, ini khobarnya dari apa? Dari jorob ya. Dari jorob apa? Jorob makan. Keterangan tempat ya. Nah, keterangan tempat. Ya, di bawah kaki ibu. Ya, kemudian apa? Dari jumlah fi'liyah ya. Nah, tuh. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Nah, itu ya. Ini jadi apa? Nah, ini ya sedekah di awal jadi tada bermula sedekah, ari sedekah tadfa'u itu mencegah, eta mencegah. Ya, naon tuh. Ya, di sini pakai fa'il ya. Fa'ilnya apa? Domir hiya. Kalau pakai ta berarti hiya tuh fa'ilnya. Ya, fa'ilnya domir hiya, kembalinya kemana? Ke sedekah ya. Nah, dirujuk aja gitulah. Tadfa'u mencegah. Naon itu sedekah al-bala'a karena bala tuh ini maf'ul bih ya. Itu jadi ini kan fi'il ya. Nah, dafa ya dafa'u ya. Nah, itu jadi khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Khobar jumlah fi'liyah. Karena dibaca dari fi'il ya. Khobar jumlah fi'liyah. Ada lagi apa? Khobar dari jumlah ismiyah ya. Asobru jazauhul jannah ya. Nah, itu. Ya, asobru jazauhul jannah. Asobru jazauhul jannah. Ya, ini pakai ini. Ya. Asobru nih, isim kan ada apa? Ada alif. Alif lam. Berarti isim kan di awal jadi mubtada. Dibuat dari apa berarti mubtadanya? Alif lam. Ini jadi penyempurnanya, jadi khobar. Ini kan lebih dari satu kata ya. Jaza'u hu yang kedua, al jannah yang ketiga tuh. Berarti kalau lebih dari satu kata namanya khobar jumlah. Karena lebih dari satu kata khobar jumlah. Nah, ini jaza'u kan idopat. Idopat kan isim. Berarti di jumlah dari isim jumlah ismiyah kan. Nah, khobar jumlah ismiyah. Ya. Nah, kalau khobar jumlah ismiyah itu kita kembali ke sini nih. Ya, khobar jumlah ismiyah yang tadi itu. Jadi, pasti khobar jumlah ismiyah itu ada mubtadanya, ada khobarnya. Coba. Jaza'ul jannah yang di awal mana? Ini kan jaza'u ini jadi sub mubtada ya. Jadi sub mubtada karena dia apa? Perinciannya gitu loh ya. Jadi bagian yang ini ya. Bagian kecilnya gitu kan. Nah, itu. Ini kan semuanya kan jazul jannah khobar apa? Khobar jumlah ismiyah yang di awal jaza'u ini mubtadanya ini sub khobar nih ya karena ini jadi bagian dari apa? Khobar jumlah ismiyah, maka di sini apa? Sub mubtada disebutnya ini sub khobar ya. Maka kalau ngerti ini gimana? Asobru bermula sabar, jazauhu itu bermula ganjaran sabar ya. Nah, di situ dirujuk al jannatu itu sorga gitu ya. Jadi cara ngertinya begitu ya, cara ngelogatnya. Ya, kalau disundain gimana? Asobru ari sabar, jazauhu eta ari ganjaran itu sabar, al jannatu eta sorga ya, gitu. Jadi di sini kita pecah lagi ya jazaul jannah. Mana yang awalnya jazau, jadi ini sub mubtada karena kecil bagian kecilnya ini. Al jannatu ini sub khobar. Jumlah jazul jannah jadi khobar jumlah ismiyah.
Nah, dari kecap as-sabru jazaul jannah ya. Nah, itu. Coba dibaca lagi tuh ya. Pakai logatannya coba. Muhammadun bermula Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo. Ayo sama-sama Muhammadun bermula Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah ya. Ari Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Ya, anta Samsun. Nah, anta Samsun ya. Bermula engkau Samsun itu matahari. Yo baca. Engkau Samsun itu ayo dong. Ayo anta Samsun. Ya, yang ketiga. Bermula Allah akbaru itu maha besar. Yang keempat, hadza bermula ini kitabun itu satu kitab ya. Ari ieu eta hiji kitab. Tuh, gitu kalau Sundanya ya. Nah, itu. Terus apa? Kullu bid'atin dolalatun ya. Nah, coba bermula kullu bid'atin bermula setiap bid'ah salatun itu sesat ya. Nah, itu ya khobarnya. Nah, terus alladzina ya, alladzina bermula lelaki-lelaki yang amanu beriman itu ladina wa amilus solihat dan beramal itu ladina as-solihat kepada amal-amal yang soleh fi jannatin eta di surga naim yang penuh kenikmatan ya. Nah, itu. Jadi apa? Jadi mubtada dibuatnya dari 6 ya, isim alam, isim domir, alif lam, isim isyarah, idofat, isim mausul. Nah, kalau khobarnya ya, satu khobar mufrad akbaru satu kata, ini semua satu kata ya. Nah, itu satu kata semua. Nah, itu. Khobar mufrad, yang kedua dari huruf jar fi jannatin naim tuh huruf jar. Atau alhamdulillahi alhamdu ya, bermula segala puji lillahi itu milik Allah ya. Ada lamnya itu ya, huruf jar. Terus juga apa? Khobar yang ketiga dibuat dari jorob ini, jorob makan ya, keterangan tempat. Al jannatu tahta aqdami ummahat bermula surga itu tahta aqdami ummahat eta di bawah kaki ibu ya. Nah, terus yang keempat khobar dari fi'il, khobar jumlah fi'liyah ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala'a. As-shadaqatu bermula shadaqah tadfa'u itu apa? Ya, mencegah apa naon itu sedekah al bala akan bala ya, karena bala ya. Nah, ini ada di halaman apa tuh 31 ya. Tuh simbol-simbolnya itu ya. Halaman 31. Simbol-simbolnya. Ada ya. Udah ketemu belum? Ya, ada kan? Tuh, simbol-simbolnya. Ya. Ya. Jadi kalau Ari tuh, tadi kan 6 tiduran ya. Utawi kalau Jawanya itu kan. Nah, itu. Tinggal dijawain aja kan, utawi orang-orang yang beriman dan beramal soleh fi jannatin ikut di surga penuh kenikmatan gitu ya. Tinggal di translate aja lah itu mah ya. Nah, itu. Nah, kalau khobar eta tuh ya, ketika angka 2 Romawi iku ya. Nah, itu. Oke. Nah, terus apa? Ada jumlah fi'liyah ya, ada jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Berarti apa? Fi'il ini tadi ya. Oh, udah dihapus ya. Ya, karena cuma segini-gini. Udah ya, hapus ya.
Nah, apa? Kalau jumlah fi'liyah itu apa? Ya, jadi dari apa? Dari fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul, ya. Nah, itu. Ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, ini ada fi'il lazim, ya. Fi'il lazim. Tadi apa? Fi'il dan fa'il, ya. Fi'il, fa'il. Fi'il itu predikatnya, fa'il itu subjeknya, pelaku, ya. Pelaku. Ini tidak ada objek, ya. Jadi intransitif. Tidak butuh objek, ya. Nah, itu. Nah, contohnya apa di situ? Di halaman pertama, ja'a al-haqqu, ya. Tuh, ja'a al-haqqu. Ja'a al-haqqu, ya. Tuh, ja'a datang, apa? Naon, tuh. Ya, jadi kalau fa'il itu simbolnya naon atau saha. Ya. Nah, kalau mau apa? Muhammadun umpamanya, ya. Ya, ini saha. Nah, itu. Ya. Supaya ini kita enak ininya untuk simbolnya pakai spidol merah aja dah. Naon tuh, ini saha tuh. Ya. Berarti ini apa? Fa'ilnya bukan orang. Tapi kalau fa'il bukan kalau fa'ilnya orang, sopo, saha. Siapa? Nah, itu. Kan ada di situ, ya, di halaman 31, ya. Nah, itu, ya. Jadi ini Muhammadin kan orang, jadi fa'ilnya apa? Sapa, sopo, ya, saha. Nah, itu. Kalau ini hakku, ini kan bukan orang, jadi naon, opo. Nah, itu, ya. Itu. Jadi itu tidak butuh apa? Tidak butuh maf'ul, ya, cukup fi'il dan fa'il, ya. Nah, itu. Wa zahaqal batil, ya. Zahaqal, ya. Nah, sini nih, zahaqal al-batilu. Nah, telah hancur apa al-batilu tuh. Ya. Nah, sini failnya bukan orang, jadi naon. Ya. Nah, opo. Hancur opo al-batilu, kebatilan. Ya, tuh. Ya. Kemudian ada yang apa? Fi'il muta'addi, ya. Fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi apa? Tadi dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih, ya. Nah, fi'il apa fi'il? Kata kerja itu mah, ya. Kata kerja. Fa'il pelaku, ya. Barisnya harus ropa, ya. Nah, fa'il harus ropa tuh. Ropa semua kan doma. Ya, asalnya ropa itu adalah doma. Ya. Tuh. Jadi fa'il harus rofa, ya. Nah, itu. Nah, kalau ini subjeknya, ya. Nah, ini predikat, ini subjek, ini objek. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih harus nasab, ya, patah. Nah, itu patah dia. Fa'il harus ropa. Nah, itu. Ya, contohnya apa? Ahallallahul bai'a. Ahallallahul bai'a, ya. Bai'a. Ya, ahalla telah menghalalkan. Siapa yang menghalalkan tuh? Sopo.
Saha kan itu ya orang. Kayak gini tuh saha tuh. Ya, al-bai'a al-bai'a jual karena jual beli tuh, ing jual beli. Karena jual beli tuh. Ini maf'ul ya. Lihat barisnya nasab. Jadi Allah menghalalkan apa al-bai'a jual beli. Nah, ini harus dicatat ya bahwa apa? Boleh dibilang 80% anggap aja ya. Jadi mayoritas fiil itu membutuhkan maf'ul bih ya. Begitu ya. Jadi taruhlah anggap aja 80% fiil itu membutuhkan maf'ul bih ya. Jarang yang bentuknya lazim ya. Itu. Ya, jarang yang bentuknya lazim ya. Jadi fiil itu rata-rata selalu butuh maf'ul bih. Jadi nasab maf'ul bihnya itu ya. Tuh. Ya, ini fiil menghalalkan siapa? Allah al-bai'a akan jual beli ya. Nah, itu. Ini jadi objek maka barisnya nasab. Nah, kemudian apa? Wa harrama riba. Ya. Wa harrama ar-riba. Ya. Nah, di sini mengharamkan siapa? Allah. Nah, di sini apa? Berarti ada fa'il yang berbentuk isim domir, ya. Kan di sini nggak ada Allahnya di sini kan? Wahroma dan mengharamkan tuh. Di sini nggak ada fa'ilnya. Ya. Nah, jadi fa'ilnya berbentuk domir. Domir apa? Kalau nggak ada ciri tasniyah, ciri 2 atau ciri 3, ya berarti domir huwa tuh. Kembalinya ke mana? Ke Allah sini ya, tuh. Waharoma dan mengharamkan huwa, siapa itu? Allah. Jadi domir huwanya ini kembalinya ke Allah. Riba jadi objek ya, tuh. Karena apa? Karena riba ing jual beli tuh begitu ya. Nah, itu. Jadi fa'il itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang jelas itu namanya apa? Fa'il fa'il isim zohir, jelas. Kan zohir mah jelas, sudah jadi bahasa Indonesia ya, ada zohir ada batin kan. Isim yang jelas, sama jelas tuh kan. Tuh Allah jelas kan. Terbaca ya. Nah, bukan domir kan. Nah, ada fa'il yang dari isim domir tuh, fa'il isim domir tuh. Ya. Fa'il dari isim domir ya. Nah, itu. Kemudian apa? Sekali lagi fi'il 80% butuh maf'ul. Nah, ya, maf'ulnya itu apa? Nah, ada yang zohir ini kan jelas ya. Maf'ulnya jelas, bukan domir kan? Ada maf'ul yang dari domir. Apa? Seperti nas'aluka ya. Seperti apa? Nas'aluka. Sini. Masya Allah. Nas'aluka. Ya. Nas'alu meminta. Siapa? Nah, siapa yang meminta? Siapa? Saha tuh. Pakai sin pak ya, karena orang. Meminta siapa? Nun, berarti apa? Nahnu. Tuh. Kami, ya. Jadi fa'il. Tuh. Yang meminta adalah kami, ya. Cirinya ada nun, mudhari'nya nun, ya. Karena sama-sama nun kan. Nahnu nun awalnya, ini nun tuh. Sama-sama nun. Jadi kalau nun berarti mudhari'nya menunjukkan fa'ilnya nahnu. Kalau hamzah as'alu ya. Nah, kalau hamzah as'alu anak berarti. Kalau saya yang minta as'aluka tuh, as'alu. Ya, di sini kalau alif berarti fa'ilnya anak, saya tuh. Terus fa'ilnya anak tuh, fa'ilnya tuh ya. Siapa yang meminta? Saya tuh. Ya. Yang meminta teh siapa? Saya. Bukan sama-sama alif tuh, ya. Kalau nahnu ya nun tuh kan sama-sama nun.
Nah, siapa meminta? Kami. Ya, as'alu, siapa yang meminta? Saya. Nah, ka kepadamu. Nah, ya. Ka anjeun tuh, ya. Jadi kalau bukan orang, kana, ya, simbolnya. Kalau orang, ka tuh kepada, ya. Itu. Ini kan ka kepadamu, ya. Itu kepada orang, ya, atau yang dianggap orang. Nah, itu. Ya. Nas'aluka. As'aluka tuh. Jadi maf'ul, ya, sama kayak tadi. Kayak fa'il, ya. Jadi ini maf'ul maf'ul bih isim johir, ya. Maf'ul bih apa? Isim johir, jelas. Oke, ini apa? Maf'ul bih isim domir. Nah, ini nih maf'ul bih isim domir. Tuh. Ya, domir kan ka, ya. Tuh. Ya kan, huma hum, coba. Ya, domir itu ada yang nyambung, ya. Nas'aluka nyambung kan dengan fi'ilnya. Ya, namanya muttasil. Jadi maf'ul bi isim domir muttasil, nyambung. Coba ada 14, ya. Baca. Huma hum, huma hunna, kakuma kum, kikuma kunna. Ni, nah ulang. Huma hum, huma hunna, kakuma kum, kikuma kunna. Ni, nah begitu, ya. Terus apa? Ada yang terpisah, ya. Terpisah dari apa? Dari fi'ilnya, ya. Maf'ul bih isim domir tapi terpisah dari fi'ilnya. Namanya terpisah itu munfasil. Nah, itu apa cirinya? Ada iyanya, di domirnya ada iyanya, ya. Oh, baca. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Tuh, ada iyanya, ya. Nah, itu ya contohnya itu Fatihah yang sering kita baca, ya. Apa? Iya, karena wudu. Ya. Itu. Iya, Kak. Nah, wudu. Tuh. Ya, ini maf'ul. Maf'ul apa? Isim maf'ul bih isim domir. Isim domirnya terpisah munfasil. Ya. Ini apa? Muttasil, ya. Nah, itu. Isim domir muttasil. Ya, kalau ka ini nyambung kan jadi muttasil. Nah, kalau ini munfasil, terpisah. Ya. Kalau menurut definisinya, kalau munfasil itu apa? Bisa diletakkan di awal fi'il, ya, bisa diletakkan di awal dan bisa tiba setelah illa, ya. Nah, ya, ini apa dia di awal kan? Tuh ke sini. Berarti apa? Maf'ul bihnya diletakkan di awal. Ada juga bisa tiba setelah illa. Pakai ma dulu. Mana budu illa iyyaka. Tuh, ya. Ada illa tuh. Ya, jadi kan terpisah tetap iyyaka terpisah dengan na'budu, ya. Nah, itu. Jadi yang disebut munfasil itu apa? Menurut definisi bisa diletakkan di awal maf'ulnya, bisa tiba setelah illa tuh. Mana budu illa iyyaka, pakai ma'dul jadi mana budu illa iyyaka. Tuh. Ya, kalau mutasil lawannya tidak bisa diletakkan di awal. Coba nas'aluka jadi ka nas'alu, enggak enak, ya. Tuh, ka nas'alu enggak enak, atau tidak juga bisa tidak bisa tiba setelah illa. Coba pakai mani manas alu illa ka.
Tuh, iyanya coba umpamanya enggak ada iyanya coba. Jadi itu ya, ilaka kan enggak enak. Manas alu ilaka. Enggak enak ya. Oh, jadi lawannya munfasil ya mutasil ya. Kalau munfasil bisa diletakkan di awal, bisa tiba setelah ila. Kalau mutasil tidak bisa diletakkan di awal dan tidak bisa tiba setelah ila ya. Nah, itu. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau diletakkan di awal, maf'ul bihi menunjukkan taksis, maknanya apa? Menghususkan ya. Jadi hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Iya kan nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya. Begitu. Jadi hanya kepadamu ya. Jadi kalau umpamanya cewek ya di apa ya, biasa ya dirayu ya enggak oleh cowok ya, digombalin ya. I love you. Wah, itu gombal tuh ya. Karena belum ada taksisnya ya. Itu ya. Apa namanya itu harus pakai tahsis ya. Jadi apa ini ya, jadi harus pakai itu ya, jadi penghususan. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan, kata ulama tafsir itu ajaran yakni bertawasul ya. Nah, budu. Nah, ini ajaran bertawasul ya. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya kita sholat sendirian tetap iyyaka na'budu, tidak boleh iyyaka a'budu ya. Kan kalau sendirian kan anak kan harusnya pakai alif, tapi kan tetap aja na'budu ya. Kami menyembah sekalipun sholatnya sendirian. Itu artinya apa? Kita menyertakan ibadah kita dengan ibadah orang-orang soleh lainnya ya. Ibadahnya para kiai yang soleh, para ulama yang soleh, yang bertakwa ya, yang mencapai derajat kekasih Allah, waliullah. Nah, itu disertakan dengan ibadah kita gitu loh. Dengan harapan apa? Ibadah kita nanti diterima oleh Allah gitu ya. Kayak jeruk ya, saya pernah ngasih contoh jeruk ada busuknya ya. Nah, itu nggak laku dijual, tapi kalau jeruk yang ada busuknya itu disatukan dengan 5 kilo jeruk yang bagus ya, pasti dia akan terjual gitu. Jadi kesyafaatan ya, jadi tertolong dengan jeruk yang bagus. Sama ibadah kita masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak cacatnya, tapi kalau disertakan dengan ibadah hamba Allah yang lain yang lebih soleh, yang lebih bertakwa daripada kita, mudah-mudahan dengan begitu apa? Ibadah kita diterima Allah. Makanya tetap na'budu, kami menyembah. Jadi menyertakan ibadah kita dengan ibadah pak ulama-ulama yang lain, orang-orang yang soleh lainnya ya. Nah, itu. Ya, jadi itu ya maf'ul bih. Ada apa? Ada maf'ul bi isim johir jelas ya. Ada maf'ul bi isim domir tuh ya. Maf'ul bi isim domir kalau nempel berarti muttasil, kalau terpisah munfasil. Ngebedainnya apa? Kalau muttasil enggak ada iyanya, kalau munfasil ada iyanya ya. Coba kita baca lagi beda antara isim apa, maf'ul bi isim domir muttasil dengan maf'ul bi isim domir munfasil. Ayo dari muttasil dulu kita baca ya. Huma, hahuma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, ni, na ya. Domir itu munfasil. Iyahu, iyahum, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya, udah beres ya. Jadi yang kita butuhkan dalam baca kitab segini ini. Yang lainnya cuma komplement doang ya. Kayak apa? Ya naat atap tokid badal ya, tawabi, terus hal tamis munada, terus maf'ul min ajli ya, maf'ul ma'ah, itu semuanya apa? Komplement lah ya, lengkap saja ya.
Nah itu. Jadi nggak akan lepas dari itu. Ya, makanya harus diapalin banget ya. Paling nggak foto dulu, cepret gitu kan. Ini halaman pertama ini yang kita butuhin ini. Halaman pertama doang ya. Nah, coba ingat, mubtada itu apa? Isim yang di awal kalimat. Penyempurnanya disebut khobar ya. Itunya apa? Mubtada simbolnya a, ari, khobar eta. Tuh ya. Utawi atau iku. Nah, gitu ya. Bermula atau itu ya ke Melayunya. Dibuat dari apa mubtada? Ya. Nah, isim, domir ya. Nah, dari itu aja. Antallah ya, sebutin awal-awalnya aja. Antallah Muhammad hada kullu bid'ah. Terus alladina ya. Anta Allah Muhammad ya, hada kullu bid'ah alladina. Tuh. Kalau apa? Khobar akbarulillah ya, akbarulillah tahta aqdamil ummahat tadfa'ul bala jazauhul jannah ya. Jadi gitu ya. Jadi khobar dari khobar mufrad, dari apa? Huruf jar, kemudian dari apa? Jorob makan, kemudian khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah. Kalau mubtada berarti dari isim domir, anta, alif lam, Allah, Muhammadun isim alam, hada isim isyarah, kemudian kullu bid'ah idopat alladina, tadi apa? Isim mausul ya. Nah itu tuh harus apal ya. Nah itu kalau fi'il jumlah fi'il berarti fi'il fa'il maf'ul. Ini yang paling banyak ya. Fi'il muta'addi itu, yang fi'il itu selalu butuh 80% butuh maf'ul ya. Nah itu fi'ilnya apa? Kata kerja, fa'il pelaku barisnya rofa, maf'ul bina, nasab barisnya jadi objek ya. Itu kalimat transitif membutuhkan objek, yaitu 80% itu ya. Nah, ada lagi yang lazim, yaitu apa? Intransitif, cuma fi'il fa'il saja ya. Nah, itu. Fa'il ada yang apa? Johir ya. Nih johir ya, jelas. Ada yang domir ya, kayak ini kan tuh, fa'ilnya isim domir. Harama riba. Terus ada maf'ul juga begitu, maf'ul isim johir, al-bai' riba jelas ya. Ada yang berbentuk domir ya. Dah segitu aja dulu ya. Nah itu. Jadi nanti kita akan mulai praktek membaca Fathul Gharib ya. Nah itu. Jadi nggak akan lepas dari itu ya. Fi'il fa'il maf'ul, mubtada dan khobar ya. Nanti kita buktikan ya. Nah, baik itu dulu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jam 9 ya. Udah enggak ini udah lagi ya. Baik itu aja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mari kita membaca kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca selawat sa'adat